semuanya, perkenalkan, nama saya Anna Kusmawati Sukiyanti dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, dengan nomor NPM 2222011067. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan bagian-bagian serta fungsi sel prokaryotik. Oke, mari kita simak videonya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi dari sel prokaryotik. Yang pertama, pili. Pili adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Fungsi dari pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, plasmid. Plasmid adalah DNA setelah kromosal yang berbentuk lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Fungsi dari plasmid ini adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokaryotik seperti resintesis antibiotik, resulensi, dan konjugasi. Yang ketiga, pada bagian ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintesis protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di dalam membran yang tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granulat tidak larut air. Yang kelima, membran sel. Membran sel adalah membran biologis semi-permeable tipis yang terdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi dari membran sel adalah sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstrakuler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Yang keenam, dinding sel. Struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku di antara kapsula dan membran sel. Fungsi dari dinding sel adalah untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Yang ketujuh, kapsula. Kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri. Fungsinya sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan dan membantu melekatkan diri dengan bakteri. Yang kedelapan, flagelan. Struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel bergerak. Fungsinya sebagai alat gerak sel. Dan terakhir, nukleoid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi zat primer. Fungsi dari nukleoid adalah tempat serupa dengan sel nukleus pada eukariotik, hanya saja tanpa membran inti sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.